Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Masjid Al-Jihad Al-Syaikhul Qadir, saya hormati bapak-bapak, para jamaah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adik-adik sekalian yang berbahagia dalam menuntut ilmu. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, iman, Islam, dan kita masih diberikan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa berjamaah sholat subuh dan diteruskan dengan rutinitas kita sejak hari Rabu. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, alamatus salawat arba'ah, orang-orang yang celaka paling tidak ada empat. Ciri-cirinya orang-orang yang celaka nanti di akhirat ada empat perkara atau empat golongan. Yang pertama, nisyanul qulubil madiyah. Yang kedua, zikrul hasanatil madiyah. Yang keempat, wa nadharu ila man fawqahu fid-din. Yang ketiga, wa nadharu ila man fawqahu fid-din. Yang keempat, wa nadharu ila man dunahu fid-din. Yang ketiga, wa nadharu ila man fawqahu fid-dunya. Yang keempat, wa nadharu ila man dunahu fid-din. Dan tanda-tanda orang yang bahagia nanti di akhirat, wa alamatus sa'adah arba'atun. Orang yang bahagia nanti di akhirat
paling tidak tanda-tandanya, ciri-cirinya ada 4, yaitu dzikrul dzunubil madiyah wa nisyanul hasanatil madiyah wa nadharu ila man fawqahu fid-din wa nadharu ila man dunahu fid-dunya. Jadi tanda-tanda orang yang nanti celaka di akhirat selalu melupakan dosa-dosa yang lalu. Nisyanu dzunubil madiyah. Kenapa dikatakan celaka? Karena dosa-dosa yang lalu sudah lupa kalau pernah melakukan dosa. Kalau sudah lupa dengan dosa, pasti akan lupa akan tobat. Orang yang tidak merasa berdosa, tentu dia tidak akan ingat akan tobat kepada Allah. Jadi tanda-tanda orang celaka lupa dengan dosa-dosa yang lalu, sehingga merasa dirinya tidak pernah dosa, maka tidak akan kembali kepada Allah atau tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal semua manusia itu pasti punya dosa, punya kesalahan, punya kekhilafan. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia atau anak keturunan Nabi Adam itu pasti punya kesalahan. Ini Nabi yang bersabda. Dan sebaik-baik orang yang punya kesalahan, orang yang punya dosa adalah yang mau bertobat kepada Allah. Maka kita harus selalu merasa diri kita ini pernah berdosa, sehingga setiap saat kita selalu bertobat kepada Allah, ingat dosa-dosa yang lalu, maka ini akan bisa membahagiakan kita nanti di akhirat. Yang lupa dengan dosa yang lalu, maka akan celaka nanti di akhirat. Ini adalah ciri-ciri orang yang celaka, selalu lupa dengan dosa-dosanya, lupa untuk menyakiti orang lain, menyakiti tetangganya, menyakiti temannya. Ini lupa semua. Maka nanti semua yang dilakukan pasti akan ditanyakan, dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka kita harus selalu ingat dosa-dosa yang lalu yang telah kita lakukan, karena dosa-dosa yang lalu itu di sisi Allah itu tercatat, tidak akan terhapus kalau kita tidak kembali atau tidak tobat kepada Allah. Ini tidak akan terhapus sampai di akhirat. Maka sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa dzikrul hasanatil madiyah,
Tanda-tanda orang yang celaka selalu mengingat-ingat kebaikannya yang lalu, selalu ingat apa yang telah dilakukan yang lalu dalam kebaikan. Misalnya pernah sedekah sekian banyak, selalu diingat-ingat, karena yang selalu teringat adalah sesuatu yang besar. Ini pasti ingat terus, karena sedekah atau infak yang sangat besar ini selalu diingat-ingat. Padahal infak kita, kebaikan kita yang lalu ini belum tentu diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah. Ini belum tentu, kita tidak tahu kebaikan kita yang lalu itu diterima oleh Allah atau ditolak. Maka orang yang selalu ingat kebaikannya, ingat sedekahnya yang lalu, maka ini tanda-tanda orang yang celaka nanti di akhirat. Karena kebaikannya belum tentu diterima, kebaikannya belum tentu dengan rasa ikhlas atau tulus karena Allah. Sebab banyak sekali orang-orang yang selalu melakukan kebaikan karena untuk orang lain, untuk dipuji orang lain, untuk supaya orang-orang di sekitarnya menyanjungnya. Kebanyakan orang akan gila dengan pujian orang lain. Maka kita harus selalu, supaya kita nanti bahagia di akhirat, kita lupakan kebaikan-kebaikan yang lalu, biar orang lain yang ingat. Kita tidak boleh selalu ingat kebaikan-kebaikan kita yang lalu, karena kita tidak tahu kebaikan kita ini diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita harus melupakan supaya kita bahagia, supaya kita menjadi orang-orang yang punya tanda-tanda nanti bahagia di akhirat. Kemudian orang, tanda-tanda orang yang selalu mendapatkan celaka nanti di akhirat adalah orang yang selalu memandang orang lain, orang yang lebih tinggi daripada kita di dalam urusan dunia. Yang dilihat orang-orang yang dunianya banyak, hartanya banyak, ini adalah orang-orang ciri-ciri nanti orang yang celaka. Sukanya melihat orang yang kaya raya, tidak mau melihat orang yang fakir miskin, orang yang membutuhkan. Yang dilihat orang yang di atasnya dalam urusan dunia. Kenapa bisa dikatakan orang celaka? Karena kalau kita melihat orang lain dalam urusan dunia yang lebih tinggi, maka hati kita ini pasti merasa iri, merasa tidak ridho dengan pemberian Allah, merasa
diri kita bahwa Allah tidak adil, karena yang dilihat orang-orang yang kaya, kita sendiri tidak kaya, maka tidak ada rasa syukur kepada Allah kalau kita melihat orang-orang yang lebih tinggi dalam urusan dunia. Maka untuk itu, supaya kita menjadi orang yang bahagia nanti di akhirat, lihatlah orang-orang di bawah kita, orang-orang yang ekonominya rendah, supaya kita bisa bersyukur kepada Allah, karena mereka merasa dirinya yang lebih cukup, lebih ridho atas pemberian Allah, karena melihat orang-orang yang lebih rendah daripada kita dalam urusan dunia. Orang lain kita lihat yang lebih rendah dalam urusan dunia, maka hati kita pasti akan merasa bersyukur, tidak seperti yang kita lihat. Untuk itu, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang celaka, kita harus selalu memandang, melihat orang lain dalam urusan dunia adalah orang-orang yang di bawah kita, orang-orang yang lebih fakir, lebih membutuhkan daripada kita, supaya nanti kita bahagia di akhirat. Kemudian orang yang celaka nanti di akhirat, yang keempat, yaitu orang yang selalu melihat orang lain dalam urusan agama, urusan ibadah, urusan syariat Islam, kita melihat orang yang lebih rendah daripada kita. Maka ketika kita melihat orang lain lebih rendah dalam urusan ibadah, maka kita tidak akan meningkat ibadah kita, karena yang kita lihat adalah orang yang di bawah kita. Dalam urusan agama, urusan ibadah, urusan mencari ilmu, kita harus melihat orang-orang yang lebih tinggi supaya kita nanti bahagia di akhirat. Sehingga kita terus selalu belajar, selalu menuntut ilmu, selalu mendengar kajian-kajian Islam, mendengar tausiah-tausiah dimanapun kita berada. Kita akan haus dengan ilmu, karena kita melihat orang lain di bawah kita urusan ilmu, maka kita akan celaka kalau urusan ilmu umat ibadah kita melihat yang lebih rendah. Maka kita harus selalu melihat orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang ahli ibadah, rajin ibadahnya, supaya kita bangkit ibadah kita, rasa kedekatan kita kepada Allah selalu tumbuh kalau kita melihat orang-orang yang lebih tinggi urusan agama. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan, diberikan oleh Allah hati yang lapang menerima ilmu, hati yang selalu kuat menjaga kehidupan kita, sehingga kita nanti di akhirat menjadi orang-orang yang bahagia, bukan menjadi orang-orang yang celaka, karena kehidupan akhirat lebih abadi, akan abadi selamanya. Untuk itu kita harus selalu
mencari bekal untuk bekal nanti di akhirat. Karena tujuan kita hidup di dunia ini menanam, karena tujuannya untuk bekal nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah umur panjang dalam ibadah, umur panjang dalam mencari ilmu, umur panjang dalam kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.